Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Ya, perkenalkan nama saya Yahya Aulia Abdillah, NIM 182177 Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Pada kali ini saya mendapat tugas UAS pengaturan konfigurasi proyek yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Sumantri Eskom, yaitu tugasnya membuat penawaran aplikasi. Ya, aplikasi di sini saya mengambil aplikasi mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Lanjut. Aplikasi mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang berbentuk client atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Klien adalah pemakai yang meminta halaman web, sedangkan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai. Klien dan server berhubungan dalam suatu jaringan internet atau intranet. Jadi di sini aplikasi mahasiswa Nurul Jadid itu berbasis web. Ya, untuk website saya jelaskan dulu. Web itu merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara cepat. Web ini didasari dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui perkembangan teknologi informasi, tercipta suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Nah, jaringan yang dikenal dengan istilah internet secara terus-menerus menjadi pesan-pesan elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau komputer. Suatu aplikasi memiliki berbagai jenis koleksi yang dapat dipinjamkan serta menyediakan berbagai layanan kepada pustaka di aplikasi mahasiswa tersebut. Seiring berkembangnya zaman, ya, yang semuanya serba digital, maka aplikasi mahasiswa Universitas Nurul Jadid alangkah lebih baiknya memiliki aplikasi mahasiswa yang membantu mahasiswanya di sana. Ya, untuk di zaman era teknologi pada saat ini semuanya sangat canggih. Aplikasi mahasiswa Universitas ini sudah merupakan teknologi yang sangat membantu juga. Ya, web ini salah satu bagian terpenting dari teknologi internet. Pasalnya, web adalah sistem jaringan internet yang dapat memuat berbagai dokumen dalam format khusus dengan bahasa markup yang disebut HTML. Jadi di web itu ada HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Format khusus inilah yang membuat web dapat diakses untuk beragam jenis dokumen seperti grafik, audio dan video dalam wujud link atau tautan. Di era yang serba digital seperti saat ini, ya, jadi web telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan seperti berisi yang akan ditawarkan ini. Seiring berkembangnya teknologi dan internet, kini pemanfaatan web juga makin luas. Terbukti belakangan mulai banyak bermunculnya variasi dari penggunaan web seperti sebagai situs pendidikan, situs berita, forum, situs media sosial, situs e-commerce dan sebagainya. Nah, fungsi website ini sendiri bagi pengguna internet, ya,
sangat membantu juga untuk bagian mahasiswa. Nah, lanjut saya akan jelaskan tentang aplikasinya yang di dalam. Nah, sini ada tampilan login di aplikasi mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Nah, tinggal taruh nama pengguna dan kata kuncinya, setelah itu masuk. Biasanya nama pengguna itu surname. Lanjut. Nah, di sini tampilan beranda aplikasi mahasiswa itu di RPL sendiri, dosen walinya itu Eko Purnomo Mkom. Di tampilan beranda di sini ada KRS dan kelas, tagihan kuliah, KS, transkrip nilai, learning, biodata, dan kata kunci. Nah, aplikasi ini menurut saya sangat membantu ya untuk mahasiswa yang ada di Universitas Nurul Jadid. Lanjut langsung ke KRS dan kelas. Nah, ini tampilan di KRS dan kelas. Nah, untuk KRS dan pemilihan kelas di sini, selamat Anda telah melakukan pemrograman dan pembayaran. Jadi di menu berikutnya ada pembayaran. Nah, di sini KRS itu telah melakukan pemrograman. Jadi di sini saya sudah melakukan pemrograman dan pembayaran gitu. Setelah ketika kita belum membayar atau memogram, tulisannya di sini Anda belum melakukan pemrograman dan pembayaran. Tuh ya. Setelah mau melihat KRS secara detail, di situ ada gambar cari, lihat KRS, diklik akan muncul seperti ini di bawah. Nah, ini untuk pemrograman yang baru di semester 7. Lengkap dengan SKS semesternya dan mata kuliahnya. Di nomor 1 itu ada SKS 4 semester 7, aktivitas evaluasi software. Terus ke bawah itu yang di program baru untuk yang di KRS-an barusan. Lanjut. Nah, di sini tampilan di tagihan kuliah. Ya, sangat simpel sekali di sini. Ketika kita belum bayar akan muncul segera melunasi tagihan kuliah. Di sini saya sudah membayar kuliah, jadi Anda telah melunasi tagihan kuliah. Tuh. Di tampilan di KHS. Nah, di sini di nomor 3 ada tampilan KHS. Saya zoom biar jelas. Nah, di sini jika terdapat data yang tidak sesuai di bawah ini, silakan menghubungi TU Fakultas Anda. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan data yang tidak sesuai untuk tampilannya, segera hubungi TU gitu. Ya, ketika mau lihat KS dari semester 1 sampai semester 7, kita cuma ngeklik detail, di sana akan muncul seperti di bawah ini. Nah, status aktif FS semester 20, IP semester ini kan yang semester 1 3,78, mata kuliah lulus. Ketika tidak lulus akan muncul tidak lulus gitu. Tampilan di transkrip nilai. Nah, di sini sama juga, ketika terdapat yang tidak sesuai data, silakan hubungi TU. Nah, di sini ada mata kuliah.
satu SKS 3 algoritma pemrograman nilainya A. Jelas juga ada IPK-nya di sana 3,75. Ketika mau download KAS ini tinggal klik download yang ada di sebelah kanan pojok bawah. Untuk keterangannya di sini, teks berwarna abu-abu adalah mata kuliah yang belum pernah diprogram atau sedang Anda program namun KAS belum diterbitkan. Jadi teks yang berwarna abu-abu adalah mata kuliah yang belum pernah diprogram. Jadi kalian belum memogram mata kuliah tersebut atau sedang Anda program namun KAS belum diterbitkan. Nah, yang kedua, teks berwarna merah adalah mata kuliah yang tidak lulus. Jadi kalau mata kuliah yang tidak lulus itu warnanya merah. Nah, untuk dua ini untuk ketuntasan perkuliahan. Dia telah mencapai 84,72% menuju kelulusan. Jadi untuk tuntasnya di sini SKS yang harus saya terpenuhi itu ada 194. Yang masih tuntas sekarang 122, berarti sisa 22 SKS. Ya, di sini ada tampilan di e-learning. Ketika kita mau kuliah online seperti ngasih tugas, kita dapat tugasnya itu di sini. Untuk yang inputnya tugas itu dosen, untuk mahasiswanya tinggal langsung mencet di sini. Ya, yang ada tulisan 100% berarti tugas yang sudah diberikan dosen itu saya sudah kerjakan semua. Kalau yang 90 sama 85 itu belum dikerjakan, belum komplit gitu. Nah, ketika tidak ada persentasenya seperti yang di atas itu, berarti dosennya belum sama sekali ngasih tugas di e-learning ini. Nah, lanjut saya contohkan. Di sini akan klik yang belum 90%, pengaturan konversi proyek kelas A. Nah, di sini ada pengumuman. Nah, biasanya kontrak kuliah di pertemuan pertama. Jadi kontrak kuliah itu membahas tentang nilai, terus keterlambatan mahasiswa, keterlambatan dosen. Ya, contohnya di kontrak kuliah ini pokoknya kesepakatan di kelas tersebut. Jadi semisal disepakati 20 menit mahasiswa telat tidak boleh masuk, 15 menit dosen telat gak boleh masuk gitu ya. Untuk yang nilai itu biasanya kontrak kuliahnya itu seperti tugas nilainya berapa gitu, aktif di kelas berapa, UTS, UAS dan lain-lain sebagainya. Jadi nah, ketika di pertemuan kedua sudah mulai tugas, ketika dosen sudah nginput tugas ke e-learning, sudah untuk mahasiswa selalu aktif membuka e-learning tersebut dan langsung klik pengaturan konversi proyek itu. Nah, di sanalah ada tugasnya itu. Mungkin itu ya di e-learning. Ya, menurut saya mempermudah sih, apalagi di saat pandemi kayak sekarang. Kampus-kampus di seluruh Indonesia mengalami lockdown, bahasa kasarnya ditutup kampusnya, jadi sering kuliah online gitu, itu melalui Zoom atau tugasnya di share di aplikasi mahasiswa misalnya terjadi tersebut. Nah, di sini ada biodata. Di biodata udah jelas juga, pastilah ada identitas mahasiswanya.
Lanjut. Nah, di sini ada ubah kata kunci. Sudah yang terakhir ini. Setelah didata ada kata kunci. Nah, ketika mahasiswa yang mau ganti ubah kata kunci, di sini ada kunci lama, kata kunci baru, dan kombinasi kata kunci baru. Untuk permasalahan mahasiswa yang lupa kata sandi atau lain sebagainya, langsung bisa hubungi TU. Ini sudah habis. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang sopan atau kurang enak dari saya mohon maaf dari pribadi saya. Itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.